tanggal sakitnya Maria Kadong. Pertama, Margareta Dow lahir pada tanggal 1 September 2001 di Kimubugi Logiai. Perempuan 21 tahun ini terlibat sebagai pendiri sekolah alternatif SAF pada 21 Maret 2021. Lalu Oktober 2001 bergabung menjadi anggota komunitas Geren Papua. Februari 2022 dipilih sebagai bendahara umum dalam Konferensi Nasional Geren Papua. Jayapura selain terlibat mengajar dan berorganisasi, kita terlibat dalam pembangunan organisasi petani perempuan di Kota Jayapura. Nama panggil sebagai Ibu Guru Tanah. Tanah adalah sosok mengajar dan tenaga kesehatan di SAP sejak berdirinya 23 Maret 2001. Kini Tanah hampir tidak pernah meninggalkan kerja-kerjanya dalam mengajar di pinggiran Kota Jayapura. Ibu Guru Tanah selalu tampil ceria dan bersemangat. Seringkali setelah mengajar harus membersihkan luar anak-anak di sekolah. SAP memiliki 5 pos belajar hingga 2022. Tanah masih aktif sebagai mengajar aktif sejak Agustus 2022. Kurang lebih 1,5 tahun bersama SAP. Bukan hanya anak-anak yang diajari mengenal tulisan, berhitung, dan bernyanyi. Orang tua dari anak-anak ini bekerja sama di pasar. Menurut Ibu Guru Tanah, lebih menyakitkan anak-anak dibodohi oleh tidak bisa membaca atau tidak bisa menghitung jumlah uang. Harus diperhitungkan jumlah yang harus dikembalikan oleh penjual. Ketika membeli sesuatu di kios atau melihat mama-mama berjualan dan menghirup debu serta asap kendaraan di pinggiran jalan P3 Waena, atau tidak mengetahui bahwa masih ada harapan untuk mengubah nasib. Bertahun-tahun mengabaikan rasa sakit untuk kepentingan orang banyak. Tanah dan Ibu Guru lainnya memiliki moto sekolah alternatif, yakni sekolah harus gratis, sekolah harus kritis, sekolah harus demokratis. Profil singkat dan kronologis sakitnya: nama Margareta Dow, tempat tanggal lahir Kimubugi 01, tanggal 1 bulan September November 2001. Jenis kelamin perempuan, alamat Kimubugi, agama Katolik, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, kampus Universitas Sains dan Teknologi USTJ, penyakit sakit Juli 2021, Sekretariat Sekolah Alternatif Papua, ya Bansa Heram, Kota Jayapura, Papua. Margareta Dow sering mengeluh sakit kepala. Beberapa kali melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat, namun hasilnya sakit kepala biasa sehingga selanjutnya tidak pernah berobat. Juli 2022, Margareta Dow mewakili Sekolah Alternatif Papua mengikuti kegiatan di Yogyakarta. Di sisi lain, tetap pendamkan rasa sakit kepala yang sering sakit sehingga mengalami pusing dan pendarahan. Pada tanggal 5 Agustus 2022, dari Jogja menuju Surabaya, kemudian menggunakan kapal menuju Jayapura. Pada 11 Agustus 2022, tiba di Jayapura. Menurut almarhumnya,
sempat mengalami kecelakaan dalam kapal, terjatuh pingsan di kamar mandi. Kemudian kepala terkena wastafel samping terluka. Samping kepala terluka. Setiba di Jayapura, almarhum sering mengeluh sakit di bagian kepala, lalu mengalami penurunan berat badan, maka beberapa kali diantar ke puskesmas, namun obat yang diberikan tidak pernah tertolong. Awal September 2022, sakit kepalanya semakin berat dan mengganggu saraf penglihatan mata sehingga kabur atau buram-buram. Sehingga minggu keduanya berobat ke puskesmas untuk meminta dirujuk. Kendala lain, almarhum tidak pernah tidak memiliki BPJS, sehingga keluarga membantu mengurus kurang lebih 3 minggu, sehingga pengobatannya tertunda. Pada 25 Oktober, pasien dirujuk dari puskesmas ke Rumah Sakit Purwabekta Kota Jayapura. Margareta mengalami sakit kepala berat, seluruh badannya sakit, muntah-muntah dan mata ikut kabur. Kondisi itu menjadi alasan untuk dilakukan ronsen kepala, lalu menunggu hasilnya sekitar 1 minggu. 1 November 2022 hasil ronsen ditemukan benjolan di kepala, sehingga dari dokter saraf dirujuk ke dokter bedah saraf. Benjolan atau tumor otak yang berada di tengah kepala, tempat yang sulit untuk dioperasi. Di Jayapura, sehingga dokter saraf bedah saraf dirujuk ke Yogyakarta. Dokter bedah saraf sesuai jadwal rawat jalan 1 kali dalam seminggu. Kondisi dokter bedah saraf yang tidak tahu cara rujuk antar rumah sakit menyebabkan kondisi almarhumnya semakin parah. Penundaan rujukan menyebabkan mata otak almarhumnya perlahan gagal fungsi. Akibatnya adanya desakan keluarga dan teman-teman memaksakan rumah sakit untuk segera memberikan rujukan, kemudian diperolehkan setelah tiba di Jakarta. 30 November 2022, almarhum ditemani dengan Antonius menuju ke Yogyakarta. Tiba pukul 21 waktu Indonesia Barat di Kosma Temani. Almarhum demam dan sakit sehingga dilarikan ke UGD, Rumah Sakit Umum Sarjito, Yogyakarta. Alasan sakitnya, maka pihak RS memutuskan untuk rawat inap dan pengobatan intensif. Kebijakan dokter bedah saraf melakukan tahapan ulang untuk memeriksa sakitnya 1 minggu setelah rawat inap, dan dilakukan ronsen kepala. Ditemukan penyebab sakit kepala yaitu benjolan yang tumbuh di otak belakang, menyebabkan suplai nutrisi dan oksigen ke otak terhambat sehingga mempengaruhi organ tubuh yang lain. Dilakukan operasi biopsi, istilah operasi mengangkat sampel, kemudian diperiksa laboratorium dan diketahui sakit kanker otak stasiun 4. Pengobatan lanjutan yaitu kemoterapi dan sinar. Meskipun banyak rintangan dan hambatan, namun tahapan pengobatan telah dilakukan dengan baik. Selama pengobatan kanker, almarhum sakit paru-paru, gangguan ginjal, jamur mulut, dan COVID. 26 Februari 2023, pasien harus melakukan penyinaran, namun kondisi pasien lemah
dan dilarikan ke IGD dan rawat inap intensif selama 2 bulan 2 minggu. 7 Maret 2023 pukul 18 atau 6 sore waktu Indonesia Barat, kawan Margaret Tanung mengembus napas terakhir di Rumah Sakit Sarjito di Jakarta. Demikian profil dan riwayat sakit kami buat untuk diketahui bersama. Mungkin seperti itu, sekian dan terima kasih. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dengan pertolongannya, maka kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang baik. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang mana telah menjaga sejak ia sakit hingga bawa ke Jakarta, juga sampai saat ini masih eksis untuk ibadah segala macam sudah dipersiapkan. Nah, terima kasih juga. Pertama-tama juga ucapkan terima kasih kepada kakak Tony karena dari awal sejak dia sakit itu memang dia yang kawal, bahkan sampai makan minum segala macam dia yang. Jadi sekali lagi mewakili kami keluarga minta terima kasih. Juga dari keluarga, kami mewakili keluarga saya sebagai dapur om. Memang seperti begitu yang tadi ini ada ceritakan itu seperti begitu, dan juga sejak dari SD hingga SMA itu hingga SMP itu memang dia kebiasaannya begitu. Dan orangnya suka bergaul dengan orang lain dan tidak tetap maksudnya di rumah saja. Bang, sejak kecil itu saya dengan nenek sempat cari dia juga kayak anak-anak laki-laki begitu. Pergi jalan main dengan teman, kan sampai dengan teman laki-laki pun pergi jalan main, baru kan bermalam sana dan malam-malam saja dia itu berburuk. Iya, warga juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf dari kami keluarga. Mungkin sekian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkatnya perturunannya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kalau soal Margareta ini dia anggota aktif, jadi dia punya dedikasi terhadap adik-adik anggota forum sendiri itu terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita hanya berterima kasih kepada, walaupun dia pergi, kita berterima kasih kepada dia. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan di sini. Hormat. Anggota aktif di komunitas Giring Papua juga. Margareta ini awal ketemu di komunitas ini tahun 2021, dan di sini pernah biasa diskusi para ini untuk bukan dari komunitas saja, namun dari kawan-kawan dari gerakan-gerakan lain, individu juga pernah diskusi di sini. Para ini sebagai tempat untuk kita berdiskusi, berinteraksi sampai bulan 2021 pernah ketemu di sini, dan 2021 juga pernah terlibat sebagai anggota komunitas Giring Papua. Dan Margaret
ini juga sebagai bendara komunitas Gereja Papua. Dia memang aktif sekali kerja dalam organisasi, dan dia bisa mengajar juga di beberapa titik. Dan itu bukan dari itu, tapi dia peduli terhadap pendidikan, dan dia memahami tentang situasi saat ini soal pendidikan, dan dia bisa buka beberapa tempat untuk mengajar. Dan soal kerja dalam komunitas juga dia aktif, dan dia juga memahami soal situasi penindasan saat ini di Papua. Mungkin dari saya seperti itu. Selanjutnya kembalikan. Mungkin dari kawan-kawan lain. Dan juga menangani kawan Margareta itu sendiri. Kalau untuk dari sekolah alternatif sendiri itu sebenarnya kami berawal di Rusunawa. Mungkin Mama Alfit juga tahu, teman-teman yang lain juga, kakak-kakak yang lain juga tahu di Rusunawa Uncet. Jadi waktu itu juga karena ada banyak adik-adik yang jalan-jalan di seputaran sini, nak, mari sini. Ini ada yang dari turun gunung juga nih, mari. Ya, memang pertama saya dan Margareta tuh ketemu di konsolidasi internasional Hari Perempuan Sedunia. Jadi itu ada mama Melan juga di sana. Pokoknya ramai sekali waktu itu, ketong sama-sama di sana. Terus dari banyak hal yang dibicarakan, kami berpikir bahwa kita punya anak-anak Papua, kita punya anak-anak ini tidak bisa berakhir di jalan. Sama seperti jalan Yesus Kristus, bahwa Yesus mengajarkan kita untuk berbagi, bahkan waktu kita juga kita harus berbagi, karena Yesus Kristus juga berjuang untuk orang miskin. Yesus Kristus berjuang buat orang-orang yang ditelantarkan. Untuk itu kita sama-sama jalani ini, SAP ini, dan terbentuk di tanggal 23 Maret 2021. Itu seingat saya juga sama-sama. Pertama kami mulai itu anak-anak yang di halte sepanjang pasar, di situ belajar baca tulis. Perlahan kami dikasih tempat di Rusunawa, terus kami pindah ke Rusunawa. Selanjutnya karena penggusuran di tanggal 21 Mei 2021 kami pindah ke sini. Puji Tuhan, ketika kami pindah ke sini ada beberapa pos juga, pos-pos yang kami bangun di Padang Bulan, Sabron, dan beberapa tempat. Ada paguru-paguru juga di sini. Kawan-kawan dari gereja juga memberikan tempat, dan sama-sama hingga sekarang kita ada memiliki 105 anak-anak yang ada di bawah Sekolah Alternatif Papua. Dan itu semua kerja keras dari Margareta, karena anak ini menurut saya dia sudah sakit sudah lama sebenarnya, karena waktu itu mungkin kawan Farah juga tahu, waktu pertama kali pindah ke sini juga dia sudah mulai sakit. Tapi ya seperti itu, memang fasilitas kesehatan di tanah ini seperti itu, disengajai sehingga kita kesulitan untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang lebih besar. Bahkan yang yang saya alami itu adalah dokter beda saraf itu harus diancam dulu baru bisa kasih rujukan, karena dia tidak tahu rujukan BPJS seperti itu. Jadi waktu itu ada ancaman dulu baru dia bisa kasih. Saya kurang tahu, karena memang dia sendiri dari rumah sakit mengatakan bahwa dia sendiri tidak paham tentang bagaimana kasih rujukan ke rumah sakit di Jawa. Kawan-kawan mungkin bisa duduk di tempat yang masih kosong, ada kursi-kursi. Nah, jadi itu yang menurut saya dari aktivitas perjalanan dia, dan saya melihat bahwa dia adalah seorang Katolik yang baik. Seperti tadi Mama Alvin bilang, dia mempersiapkan, dia punya roh juga, dia punya roh sampai dia bisa bertahan. Bahkan dokter waktu pertama kali di rumah sakit, karena saya juga bertanggung jawab di sana, dia sudah bilang ada ini mungkin 2 bulan lagi akan meninggal karena dia punya batang otak itu sudah mati.
Tapi dia punya semangat hidup. Dia udah bertahan sampai 6 bulan. Dia hidup di dalam rumah sakit. Bahkan semua suster dan dokter sebenarnya mengakui bahwa anak ini dia punya daya tahan tubuh, semangat hidup sebenarnya. Semangat hidup itu tinggi sekali. Bahkan terakhir sebelum operasi, dia mata sudah tidak bisa melihat. Waktu saya masih ingat dia tidak bisa melihat karena dia punya benjolan di sini. Dan itu memang diketahui karena penyakit keturunan. Penyakit keturunan dan dia punya keluarga, entah itu bapak atau mama, seperti itu. Terakhir kali sebelum dia operasi, besoknya operasi, saya tanya ke dia, aku masih kuat kah tidak? Dia punya jawaban tuh cuma bilang, saya mau kembali mengajar, saya mau naik gunung Kapolker, saya harus suku, kayak begitu. Dia bilang, bisa kayak begitu. Itu bikin saya patah semangat ya. Saya punya teman, ini saya anggap dia tuh teman, meskipun kita ada umur beda. Saya bilang, tidak ada yang tidak mungkin buat kau akan bertahan hidup. Saya bilang begitu ke dia. Saya bilang, ibu guru bicara ke ibu guru Eta begitu. Ibu guru berdoa waktu itu, Salam Maria, semua Bu Guru berdoa. Bu Guru juga menyanyi lagu perjuangan untuk Ibu Eta. Bu Guru bilang, kau berdiri untuk tanah nih, kau tidak akan pernah menyesal. Dan dia bilang juga, saya masih sanggup naik gunung Kapolker, saya akan jalan, saya akan hidup, saya akan bertahan. Dan itu dia buktikan, selama 6 bulan dia dalam rumah sakit, dia tidak pernah mengeluh. Sampai dia lupa saya punya nama. Dia tidak mengeluh. Bahkan ketika dia lupa saya punya nama, dia ingat pelajaran-pelajaran sekolah. Dia menyanyi ABCD sampai Z. Bu Guru Eta. Itu saya dengar di pinggir dia punya, karena saya tidur di samping dia waktu dia harus keluar dari rumah sakit. Itu terakhir kali sebenarnya Bu Guru, saya mau pamit ke dia kalau saya pulang dulu karena ada hal yang harus diurus di sini, yaitu sekret. Ketika itu saya tidak jadi pamit. Tapi yang saya dengar dari dia punya telinga sendiri, dia masih menyanyi ABCD sampai Z. Dia masih menyanyi, meskipun dia sudah lupa Bu Guru punya nama, sudah lupa saya punya nama. Tapi dia masih ingat, dan dia juga masih ingat Salam Maria. Dia selalu ungkapkan itu. Dia sudah tidak bisa melihat, dia saat itu pendengaran juga sudah tidak bisa. Dia sudah tidak bisa kontrol. Jadi betapa dia punya semangat hidup tuh tinggi sekali, meskipun masih muda. Saya pikir kalau keterangan dari dokter, yang penting juga kita tahu adalah kurangi makan micin, kurangi main HP juga. Karena kalau dari kebiasaan dia, memang dia sering sekali main HP. Dia sering sekali masak pakai Masako, pakai Royco, dan lain-lain. Mungkin kita tidak tahu, kita di Papua tidak banyak sosialisasi tentang itu. Tapi barang-barang itu juga dia bantu untuk mempercepat tumbuhnya tumor dalam tubuh kita, apalagi anak-anak usia 3-12 tahun. Begitu. Ini keterangan langsung dari dokter kanker. Makanya waktu itu dia sempat tanya-tanya, ini anak ini dulu Des makan apa kayak begitu. Jadi kalau untuk ibu-ibu di sini, teman-teman di sini, ya terserah kita semua ya, kita mau makan itu atau tidak. Cuma kita juga harus perhatikan. Mungkin pakai garam saja rasa terenak, tapi itu mungkin bisa membantu kita punya tubuh untuk bisa lebih kuat seperti itu. Mungkin dari SAP selaku teman seperjuangan yang dari awal itu mungkin saya bisa memberikan kesaksian seperti itu kepada dia, dan dia adalah orang yang tangguh sekali, sangat detail sekali, cepat tangkap, dan dia mau membantu orang lain. Itu yang lebih penting sekali. Bahkan saya yang lebih tua pun belajar dari seorang anak yang dia usia 23 tahun lebih. 23 tahun, beda beberapa tahun, tapi saya belajar banyak dari dia tentang bertahan hidup dan fokus ke tujuan, begitu. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman dari dia punya sahabat, Faraka atau siapakah mau berikan kesaksian, dipersilahkan. Margareta Hadir. Eta Hadir. Eta Hadir. terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini saya akan menjelaskan sedikit kita kawan perempuan, dia punya biografi selama dia hidup, apa yang dia buat terhadap rakyat Papua, rakyat yang tertindas. Baik, saya kenal sapu kawan Eta itu tahun 2021
tidak salah tanggal 7 Maret waktu 7 Maret waktu persiapan hari IWD, Hari Internasional Perempuan. Waktu itu dia sama Ibu Bimo, saya ketemu dia. Saya baru ketemu dia hari itu, tapi dia membangun relasi sama saya dan kawan-kawan lain. Itu sangat erat sekali saya lihat. Setelah saya ketemu dia, kita sampai punya dorong aksi tanggal 8. Tanggal 8 kawan kita Margareta Do jadi koordinator lapangan di putaran taksi, dan waktu itu saya sendiri jadi keamanan kawan-kawan perempuan gelar aksi. Nah, kawan Eta ini saya lihat dia tidak hanya dia digerakkan, tetapi dia lihat banyak orang-orang yang harus diselamatkan begitu. Dia punya analisa tajam sekali begitu. Yang artinya dia bisa lihat anak jalanan, dia bisa lihat anak-anak yang buta huruf, bagaimana mendidik anak buta huruf dari tidak tahu menjadi tahu, dari ketertinggalan untuk memajukan cara pandang anak-anak. Dan juga kawan Eta ini benar, tadi kawan Susan sempat sampaikan teman-teman buka sekolah alternatif pertama di asrama Rusnawa. Teman-teman lakukan, tapi waktu itu saya tidak sempat ikut karena saya lebih fokus di kampus. Kawan juga dia sambil mengajar, sambil berjuang begitu. Berjuang artinya tuh keluh kesah rakyat, keresahan hari ini rakyat Papua itu dia melakukan aksi-aksi kampanye maupun aksi-aksi aspirasi yang diserahkan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat kawan kita. Terus kawan kita ini dia di Grand Papua. Saya lihat walaupun saya bukan anggota Grand Papua, tapi kawan kita dia lebih konsisten dengan program Grand Papua. Dia lebih konsisten, lebih loyal terhadap perjuangan, begitu. Dan saya yakin dan percaya kawan Eta sudah didik banyak sekali anak murid. Pasti ada Eta baru yang akan muncul mengikuti jejak Eta. Jadi banyak sekali perempuan Papua di luar sana, tapi hanya satu-satu yang bisa mengasingkan diri dari keluarga, dari semua kenyamanan. Dia memilih jalan untuk berjuang tentang nasib tanah air. Ini saya sedikit jelaskan soal kawan Eta Pusakit. Mungkin tadi juga teman-teman sudah jelaskan. Waktu itu kawan Eta dia datang dari Jogja kan, tidak salah. Dia datang dalam perjalanan tuh dia video call dengan saya, dia chat dengan saya bahwa dia sakit. Dalam perjalanan dia kepala sakit, dia video call, terus tidak lama kemudian dia jatuh di atas kapal, jatuh tidak salah di kamar mandi. Baru dia alis mata ini tak sedikit, dan dia foto baru kirim waktu itu. Kawan kita bilang sakit kepala ini, sabana ini macam apa, gejala malaria. Setelah dia tiba 1 minggu kemudian, dia tiba di Papua waktu itu. 1 hari kemudian santar dia dari sini sakit dibawa ke rumah sakit, dibawa periksa begini, dokter tidak temukan dia sakit. Kata dokter tuh dia bilang apa, kecapean, kebanyakan aktivitas. Padahal dia sakit nih sudah kentara-kentara. Maksudnya gejala sakitnya tuh gejala malaria, terus kepala sakit-sakit. Tidak tahu dia periksa bagaimana, dia tidak temukan. Setelah itu mereka kasih obat apa, obat-obat kecapean begitu. Mereka kasih, kawan kita bawa
Sampai saat dia kembali, 1 minggu kemudian saya datang lagi lihat begini, kawan Eta dia postur tubuh dia fisik tuh semakin turun. Gitu. Dia semakin turun. Terus waktu itu saya duduk di bagian sini, kawan Eta di bagian sana. Jadi ada teman-teman punya status yang sapu status yang ada teman-teman komentar dan saya setuju. Ini statusnya tuh ada yang komentar begini tuh. Saya kasih lihat sapu HP begini, kawan kita sudah 1 minggu kemudian tuh mata suburam. Ayak, dia bilang, ayak, sama mata buram jadi bari KTK. Jadi proses pertumbuhan penyakit tumor otak itu cepat sekali. Nah, tidak lama kemudian, 1 bulan kemudian sudah kawan kita tidak bisa berdiri lama-lama. Itu sedikit penjelasan. Terus teman-teman juga sudah lakukan upaya-upaya pengobatan, tapi kita tahu saja di Republik Indonesia status kita masih terjajah gitu. Dan fasilitas kita tahu saja fasilitas kesehatan di Papua itu sangat minim sekali. Makanya pentingnya kita jaga pola hidup gitu. Kita tidak bisa bilang kematian orang Papua hari ini itu rencana Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan. Yang merencanakan kejahatan, yang merencanakan kematian adalah manusia sendiri. Gitu. Kita tidak bisa bilang Tuhan. Logikanya kalau Tuhan yang merencanakan kematian, atau itu kematian orang Papua hari ini rencana Tuhan, berarti Tuhan jahat kan? Kita tidak bisa bilang kematian orang Papua hari ini itu rencana Tuhan. Itu ada sebab akibat. Gitu. Seandainya fasilitas rumah sakit itu ada, lengkap, tidak mungkin kawan kita ditahan lama-lama di sini dan dikirim ke Jakarta. Cari rumah sakit dari rujukan ke rujukan, ini tidak mungkin terjadi. Gitu. Ini karena sistem yang tidak benar. Iya, jadi saya berharap sekali adik-adik yang Eta didik, dia punya teman-teman, dia punya mama, dia punya kawan-kawan semua, jaga kesehatan baik. Karena kesehatan hari ini di Papua, rumah sakit jadi terminal pemusnahan orang Papua. Kita pergi ke rumah sakit bukan selamat baru keluar, tapi meninggal baru keluar. Itu fakta. Baik, mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Waktu wah. Kenalkan nama tapi kebanyakan anak orang orang panggil memaafin jadi saya nama memaafin. Terima kasih untuk kesempatan kepada kami Penghunikus. Kami mewakili teman-teman dari semua pintu yang ada di sini. Yang pertama-tama kami bersyukur buat Tuhan karena mungkin saya tinggal di sebelah. Kita bersyukur karena kita kompleks ini cuma satu, istilahnya kita satu bahasa, satu suku, jadi kita mau kenal semua. Jadi di sebelah situ bisa kenal di sini. Jadi ya kita diikatkan ya tali persaudaraan cukup kuat. Dan mengenai adik kami atau teman kami Eta nih, biasa kita kurang dekat juga, tidak pernah duduk sama-sama. Tapi kita bisa duduk tuh langsung dari kamar ini pasti langsung lurus di situ. Dari saya mungkin lurus di bawah pohon sana. Tapi kita sering baku lihat begitu. Jadi dia tipe perempuan yang saya tidak pernah lihat dia termenung kah, mungkin tidak senyum itu tidak pernah. Saya selalu lihat setiap hari pagi siang sore malam tuh selalu lihat dia tertawa senyum terus. Dia luar biasa, dia punya sifat yang cepat sekali mempengaruhi kita yang lain. Itu yang saya lihat dari dia. Sampai pikir itu yang kita belajar dari dia. Dalam keadaan apapun tetap tersenyum. Sakit kah senyum saja, susah kah senyum saja. Itu saja. Terima kasih. Kalau pesan dari kami komplek, teman-teman komplek di sini, yang pertama-tama kamu mau minta maaf kepada
teman-teman atau keluarga yang sedang berduka di sini beberapa hari kemarin. Kami sempat dengar, tapi menyangkut kita punya kesibukan pribadi masing-masing, kita tidak memperhatikan teman-teman di sini. Jadi saya mewakili teman-teman di kompleks ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman yang berduka, kami juga berduka yang berduka, karena itu kesalahan kami. Kedepannya kami akan memperbaiki kesalahan kami, dan yang berikutnya tetap jaga ikatan kami, saling baku tegur, saling baku sapa. Kami minta maaf juga mungkin ada hal-hal yang kami dan teman-teman kompleks ini lakukan yang tidak berkenan di teman-teman, di hati teman-teman yang di sini. Mungkin pada saat diskusi kami punya anak-anak ribut ya, kami minta maaf. Kami akan sama-sama memperbaiki. Yang pesan yang paling penting itu saya rasa sudah kami sampaikan dalam firman Tuhan tadi. Jadi yang paling penting terakhir itu jaga kesehatan. Orang sehat baru orang bisa beraktivitas. Kalau sakit itu kan tidak bisa beraktivitas. Jadi jaga kesehatan. Kita mau sakit sampai parah-parah juga tuh kembali kita punya pola hidup juga seperti hari tadi baru saya sampaikan. Jaga kesehatan baik-baik, sakit sedikit. Kalau kamu tidak percaya obat, tidak percaya rumah sakit, kamu berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Karena kita punya tubuh ini Tuhan yang ciptakan. Jadi tahu organ mana yang rusak, kita akan ubah kembali, dia akan kasih kesembuhan. Kalau kita tidak percaya Tuhan. Kami yang pertama sekali kami bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik sehingga kami bisa berkumpul di sini, dan terima kasih kembali kematian almarhum kawan kami tinggal dikumpulkan suku dan juga berbagai bahasa, tetapi kami satu bahasa. Itu yang terpenting. Jadi terima kasih. Yang kedua, kami anak-anak sebagian siswa sekolah alternatif Papua itu kami di kompleks ini turun sampai dengan di bawah, sampai dengan di gunung di atas. Jadi kami lihat dari apa yang dilakukan oleh Ibu Guru itu sangat luar biasa. Jadi seperti kawan-kawan dan juga semua sudah sampaikan itu bahwa Ibu Guru ini luar biasa. Salah satu sosok yang sangat luar biasa bagi anak-anak, terutama anak-anak. Kita melihat bahwa angka buta huruf di Papua itu terlalu besar sekali. Itu terlalu besar. Tambah lagi yang tidak sekolah itu terlalu besar. Kita punya cita-cita untuk kita bisa merdeka, tetapi kalau anak-anak kita tidak perhatikan, itu kita tidak akan bisa merdeka. Dan visi itulah yang dipegang oleh kawan kita. Bagaimana anak-anak ini 1, 2, 3 sampai dengan sekarang sudah 100 lebih itu dia mengajar. Naik gunung, turun ke bawah, itu suatu hal yang luar biasa bagi kami. Jadi terima kasih. Dari tahun 2021 sejak sekolah alternatif Papua bersama Papua hadir di tengah-tengah kami melihat bahwa ada kemajuan yang ada dalam anak-anak, terutama dari kompleks ini turun sampai ke bawah. Terima kasih. Dan juga kami melihat prestasi-prestasi yang kami dapat di gereja dengan teman-teman yang lain dari gereja-gereja lain. Artinya sekolah alternatif Papua hadir sehingga mengajarkan anak-anak untuk melakukan gerakan-gerakan, kemudian gerakan mencuci tangan, gerakan membuat sabun sendiri, dan juga hal-hal yang luar biasa, bahkan mengajar bahasa Inggris. Itu anak-anak sudah punya daya tangkap kan cepat, jadi mereka tangkap langsung. Jadi terima kasih. Itu kami sangat berterima kasih kepada sekolah Papua, terutama kawan kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, atau kawan kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih. Jadi kami tidak bisa memberikan segala sesuatu yang ada pada kami, tetapi kami berharap supaya sekolah alternatif Papua akan terus berkembang, Grade Papua akan terus berkembang, menjawab tantangan zaman, dan juga menjawab generasi-generasi hari ini yang belum belajar. Karena kita tahu bahwa di sekolah-sekolah mereka tidak akan mengajar dengan hati, itu sudah pasti. Jadi kita sendiri yang bergerak. Bukan kita punya profesi bukan guru, tetapi kita harus mengajar anak-anak.
kita harus mengajar mereka sejak usia dini. Dan itulah yang sudah diperjuangkan oleh Ibu Guru Eta, dan dari 100 itu pasti akan menjadi dokter-dokter yang hebat untuk bisa pimpin atau bisa menjadi dokter untuk orang Papua yang lain, bisa menjadi guru untuk orang Papua yang lain, bisa jadi apa saja. Itu sudah pasti, karena dengan visi yang besar bahwa anak-anak Papua harus pintar dan juga cerdas. Jadi terima kasih untuk itu. Dan yang paling terakhir, kami memohon maaf juga buat guru-guru dan juga semua teman-teman. Kami tidak terlibat dalam beberapa hari yang lalu, tapi hati kami selalu sama-sama dan doa kami selalu sama-sama. Jadi terima kasih banyak buat semua yang telah dibuat, Guru Eta terutama. Terima kasih banyak. Dedikasi yang telah dilakukan akan sangat-sangat bermanfaat bagi anak-anak. Tentunya anak-anak semua hadir dengan pakaian yang rapi. Itu membuktikan bahwa mereka menghargai Guru Eta sebagai guru mereka, sebagai pengajar mereka. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Banyak kita berdoa untuk doakan kesempatan. Teruntuk perempuan tanah. Teruntuk perempuan tanah, dengan puisi ini ku berduka. Isak tangis tak beretika, jejakmu bertahan sirna di kaum mawar merah. Dengan puisi ini ku mengenang kedamaian yang akan datang 21 tahun yang lalu kelahiranmu. Kini senja usai telah berlalu, namun lantungan perjuanganmu akan subur. Setiap jiwa akan meronta, setiap hati yang membara dengan puisiku alami. Setiap jerat maut mampir merayu kami anak negeri. Dengan puisi aku berdoa, semesta berkenan menerimamu. Nabire 10 Mei 2023, karya TNG. Jadi aku tulis begini. Hai kawanku tanah, kawan guru, mengantarkan kepergianmu, sosok yang kami cintai telah pergi. Tinggalkan kami, kawan guru, apa kabar? Kami menyayangimu, kami menginginkanmu kembali bersama kami seperti di sini. Seperti biasa kita duduk berbicara dengan segelas kopi dan kertas putih, di mana kita menamai kantor guru-guru jalanan para perantau worker. Bu Guru, kami sangat menyayangimu, merindukan kesabaranmu, merindukan kehadiranmu, merindukan tawamu. Selamat jalan kawan guru, tenang kau di sana. Kami menyayangimu, kami membutuhkan gagasanmu. Kawan guru, kami akan selalu merindukan di saat kami di jalan yang kami impikan bersama itu. Mengingat kepergianmu sekolah kedokteran Marmikaru Ibu Kota. Guru Sab yang bisa sendiri tulis Einstein. Terima kasih. Banyak sudah air mata yang menetes pasar tanah Melawan kejinya dunia ini dengan lembut kasihmu, ramah tuturmu, ramah katamu, membuat dunia ini menangis bersimbah darah atas kepergianmu. Kau adalah wanita yang terhebat bagiku. Kau adalah wanita dari miliaran wanita di dunia ini. Kau mampu mempertaruhkan jiwamu demi negeri ini, demi wanita Papua, juga demi bangsa Papua. Terima kasih. Mungkin saja dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan.
Lintasan Perempuan Papua oleh kolektif ANP Komite Kota Sejateng tahun 2018. Mohon maaf salah, ralat 2018. Saya perempuan. Saya Yohana Rumbewas, tinggal di Pulau Nufor. Pada tahun 1943, saya berani menghancurkan tempat berlabuh fasis Jepang di kampung saya, Baruki. Saya perempuan. Saya Ganita Manufandu yang memimpin 3 kampung berperang untuk mengusir fasis Jepang karena mereka dengan kejam membunuh suku kami secara brutal. Saya adalah perempuan yang mati karena kekerasan demi kepentingan politik ekonomi. Saya perempuan selalu menerima kekerasan fisik, mental, dan seksual. Saya perempuan Papua yang diperkosa 3 kali seminggu oleh militer Indonesia. Saya perempuan Papua yang kehidupannya hanya bergantung pada moncong senjata. Saya masih perempuan Papua yang mati karena dibakar hidup-hidup. Saya perempuan Papua yang harus jalan di pinggir-pinggir tebing terjal. Saya perempuan Papua dari 10 perempuan di dunia yang setiap hari mati karena dipukuli. Saya perempuan Papua yang rela ditukar dengan sebongkah piring makan. Saya masih perempuan Papua yang dipukuli militer Indonesia karena mengusir PT Freeport. Saya perempuan yang diludahi, dihina, dicaci maki, bahkan dipenjara hanya karena mempertahankan tanah kebun saya. Saya masih perempuan Papua ditembaki berkali-kali di rahim ini saat saya hampir memberikan kehidupan baru di dunia. Saya masih perempuan Papua. Saya satu di antara 5 perempuan yang dihamili dan ditinggalkan oleh militer Indonesia. Saya perempuan. Saya dan masih perempuan Papua yang masih bergentayangan dan tidak akan pernah berhenti berlawan. Saya perempuan. Saya korban kejahatan, kerakusan, pemangku kepentingan untuk menyingkirkan saya dari tanah saya dan anak-anak saya. Saya masih perempuan Papua yang harus berjuang panas-panasan di pasar, di pinggir jalan, berjualan di mana saja, serta di tempat-tempat yang menurut orang banyak tidak layak. Saya masih perempuan Papua yang dipaksa untuk menggunakan program untuk membunuh generasi kami, program untuk menelantarkan generasi kami, program untuk membodohi saya. Saya masih perempuan Papua dipukuli saat menjalin hubungan personal karena faktor kecemburuan. Saya perempuan Papua yang disangka memancing hasrat laki-laki karena ekspresi saya. Saya tetap perempuan Papua yang dijadikan korban modus dalam kekerasan seksual. Saya perempuan yang terhanyut dalam kekerasan budaya. Saya perempuan Papua yang tidak bisa dipandang sama dalam dunia politik dan sosial. Saya perempuan Papua tidak punya keadilan di mata hukum di negara ini. Saya perempuan Papua yang harus mengetahui pekerjaan domestik dibanding pengetahuan lain. Saya perempuan, masih perempuan Papua
yang dihargai ketika saya bisa menjadi pekerja rumah tangga di dapur. Saya perempuan yang dihargai hanya dengan upacara mas kawin dan melayani suami dan keluarga. Saya perempuan dan sampai sekarang saya perempuan. Saya adalah Margareta Dow yang mengorbankan masa muda saya untuk melayani rakyat dan hidup di bawah penderitaan, dipandang rendah oleh siapa saja dan diasingkan oleh keluarga, tapi saya terhormat karena saya berjuang untuk orang banyak dan saya akan tetap berdiri untuk pembebasan rakyat tanah alam Papua. Terima kasih.